Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Oktaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014-201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UAS dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Lady Lapian Escape Mars. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan pengambilan spesimen urin. Apa itu urin? Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Jenis pengambilan urin yang pertama, urin sewaktu, adalah urin yang dilakukan setiap saat dan tidak ditemukan secara khusus. Mungkin sampai encer, isotonik atau hipertonik, dan mungkin mengandung sel darah putih, bakteri, dan epitel squamosa sebagai kontaminan. Urin pagi, pengumpulan sampai pada pagi hari setelah bangun tidur, dilakukan sebelum makan atau menelan cairan apapun. Urin tampung 24 jam adalah urin yang dikeluarkan selama 24 jam terus menerus dan dikumpulkan dalam satu wadah. Pengambilan urin persiapan alat yaitu yang pertama, botol yang disterilkan atau tempat penampung spesimen. Yang kedua, label spesimen. Yang ketiga, sarung tangan sekali pakai. Yang keempat, larutan antiseptik. Yang kelima, kapas suplimat. Yang keenam, formulir laboratorium. Yang ketujuh, urinal atau pispot jika klien tidak dapat berjalan. Yang kedelapan, baskom air hangat. Yang kesembilan, waslap. Yang kesepuluh, sabun. Dan yang ke-11, handuk. Yaitu yang pertama, botol yang disterilkan atau tempat penampung spesimen. Yang kedua, label spesimen. Yang ketiga, sarung tangan sekali pakai. Yang keempat, larutan antiseptik. Yang kelima, kapas suplimat. Yang keenam, formulir laboratorium. Yang ketujuh, urinal atau pispot jika klien tidak dapat berjalan. Yang kedelapan, baskom air hangat. Yang kesembilan, waslap. Yang kesepuluh, sabun. Dan yang ke-11, handuk. Cara pengambilan sampel urin atau clean cats pada pasien wanita. Yang pertama, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih atau tisu. Yang kedua, tanggalkan pakaian dalam, lebarkan labia dengan satu tangan. Bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Yang keempat, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril yang lain. Yang kelima, selama proses ini berlangsung, labia harus tetap terbuka dan jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Yang keenam, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang, aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah diadakan pengumpulan urin. Selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi tangan luar wadah. Yang ketujuh, wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Cara pengambilan spesimen urin clean cats pada pasien pria. Yang pertama, pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih atau tisu. Yang kedua, jika tidak disunat, tarik preputium ke belakang, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang, aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah diadakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Yang ketiga, wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau diinfeksi dalam pemeriksaan urin. Yang pertama, volume urin. Volume urin dihitung dalam gelas ukur. Volume urin normal 1200 sampai 1500 ml per 24 jam. Volume urin
masing-masing orang bervariasi tergantung pada luas permukaan tubuh, pemakaian cairan, dan kelembaban udara atau penguapan. Yang kedua, bau urin yang normal, tidak keras. Bau urin yang normal disebabkan dari sebagian oleh asam-asam organik yang mudah menguap. Yang ketiga, buih. Pada urin normal, buih berwarna putih. Jika urin mudah berbuih, menunjukkan bahwa urin tersebut mengandung protein. Sedangkan jika urin memiliki buih yang berwarna kuning, hal tersebut disebabkan oleh adanya pigmen empedu rubin dalam urin. Yang keempat, warna urin. Warna urin ditentukan oleh besarnya diuresis. Makin besar diuresis, makin mudah warna urin itu. Yang kelima, terakhir adalah kejernihan. Cara menguji kejernihan sama seperti menguji warna, yaitu jernih, agak keruh, keruh, atau sangat keruh. Tidak semua macam kekeruhan bersifat abnormal. Urin normal pun akan menjadi keruh jika dibiarkan atau didinginkan. Sekian penjelasan saya tentang pengambilan spesimen urin. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik atau teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bahwa Universitas Pembangunan Indonesia telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru di tahun 2021. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia? Karena Universitas Indonesia menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang keenam terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang baru-baru ini telah terakreditasi B. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia sebagai kampus, sebagai universitas yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik.